Wah, banyak juga ya sengketa-sengketa konsumen seperti itu. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Jadi, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu sengketa dan apa itu sengketa konsumen. Lalu, apa penyebab sengketa konsumen? Definisi sengketa dan sengketa konsumen. Dalam Black Law Dictionary disebutkan sengketa yaitu klaim hak atau suatu penegasan atas hak berupa tuntutan pada satu yang dipenuhi dengan pernyataan atau tuduhan yang bertentangan dengan pihak lain. Selanjutnya, sengketa konsumen. Dalam RUU Perlindungan Konsumen yang baru disebutkan sengketa konsumen adalah perselisihan dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan prestasi antara pelaku usaha barang atau penyedia jasa dengan konsumen karena pelaku usaha atau penyedia jasa barang tidak memenuhi tuntutan ganti rugi konsumen, menolak atau tidak memberi tanggapan. Sebab terjadinya sengketa konsumen menurut teori kebutuhan dan kepentingan dikarenakan kebutuhan atau kepentingan substansif. Dalam hal ini ada 3 pokok, yaitu sandang, pangan, papan yang tidak terpenuhi atau terhalangi ataupun rasa dihalangi. Selain itu pula ada juga kepentingan kepribadian dan kepentingan rumah tangga. Tapi pasti jalur litigasi prosesnya ribet, susah, dan panjang. Eits, tenang saja. Pemerintah telah memberikan alternatif lain yang lebih murah, simpel, dan mudah, yaitu penyelesaian sengketa melalui BPSK. BPSK bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar sengketa serupa tidak terulang kembali. Lalu adapun anggota BPSK. Anggota BPSK terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur yang pertama unsur pemerintah, yang kedua unsur pelaku usaha, dan ketiga ada unsur konsumen. Menurut pasal 49 ayat 2 UU PK, untuk diangkat menjadi anggota BPSK, seseorang harus memenuhi syarat sebagai yang pertama, yakni harus beranggotakan WNI atau warga negara Republik Indonesia, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan, lalu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan yang terakhir berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. BPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh sekretariat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 51 UPK. Anggota sekretariat BPSK oleh peraturan menteri di atas dibagi dalam 2 bidang, yaitu yang pertama tata usaha, pelayanan pengaduan dan konsultasi, dan kedua kepaniteraan. Adapun tugas dan kewenangan BPSK, menurut UPK pasal 52 terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang ada pada BPSK. Yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Lalu yang kedua ada memberikan konsultasi perlindungan konsumen, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, yang keempat melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Lalu adapun pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK sebagai berikut. Yang pertama ada pengaduan dan permohonan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui BPSK. Permohonan ini dapat dilakukan oleh ahli waris atau kuasanya jika konsumen yang pertama meninggal dunia, yang kedua sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak bisa mengajukan pengaduan sendiri, baik secara tulisan maupun lisan dengan bukti surat keterangan dokter dan bukti KTP. Yang ketiga belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat orang asing atau warga negara asing. Lalu adapun tata cara penyelesaian sengketa. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Panggilan dilakukan paling lambat dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan lengkap dan diterima dengan benar. Dalam panggilan tersebut ditulis hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban atas pengaduan konsumen pada sidang pertama. Sidang paling lambat dilakukan pada hari ke-7 sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa oleh BPSK. Majelis bersidang sesuai dengan surat panggilan yang dilayangkan kepada pelaku usaha. Dalam persidangan tersebut, majelis wajib menjaga ketertiban jalannya sidang. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, BPSK dapat menggunakan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan pilihan para pihak. Kalau di Indonesia ada BPSK, di Malaysia sendiri ada TPPM. TPPM merupakan kepanjangan dari Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia.
TPPM didirikan di bawah pasal 85 bagian 12 APP 1999. TPPM ini merupakan badan yang independen yang didesain untuk mendengar dan mengadili tuntutan konsumen berdasarkan APP 1999. Adanya TPPM ini merupakan saluran alternatif bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dengan cara cepat, mudah, dan murah. Tetapi, TPPM tidak menerima pengaduan. TPPM hanya menerima tuntutan konsumen yang langsung didaftarkan ke kantor TPPM ataupun melalui website TPPM. Penyelesaian sengketa di TPPM pertama diawali dengan mediasi, di mana dibuka ruang untuk perundingan yang dimediatori oleh TPPM. Dalam mediasi ini, jika para pihak mencapai kesepakatan, maka TPPM harus menyetujui dan mencatat penyelesaian tersebut dan dituangkan ke dalam putusan TPPM. Namun, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, TPPM akan menyelesaikan tuntutan ini secara arbitrase, yaitu persidangan di TPPM. Adapun persidangan di TPPM dilakukan secara terbuka, dan para pihak wajib hadir pada sidang tuntutan tanpa boleh diwakili oleh advokat. Meskipun para pihak tidak hadir dalam sidang tuntutan, setelah dipanggil secara sah dan patut, menurut APP 1999, TPPM memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan terhadap sengketa yang ditanganinya. Dan putusan TPPM bersifat final dan mengikat bagi semua pihak dalam persidangan, karena putusan TPPM disepadankan dengan perintah pengadilan magistrat, yang mana dapat ditegakkan kepada siapapun sebagaimana mestinya. Dan bagi setiap orang yang gagal mematuhinya, maka dianggap telah melakukan tindak pidana. Jadi seperti itulah alternatif penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Malaysia. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat dan ilmu baru bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.